Main ke Dieng saat long weekend memang identik dengan macet ya. Baik kita lewat jalur Tambi, lewat jalur Silendo, ataupun lewat jalur yang lain, pasti di mana-mana banyak sekali terjadi kemacetan. Di video kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk melewati jalur alternatif yang anti macet dan anti ribet dengan view pemandangan yang sangat indah. Kita melewati view perbukitan dan view terasering yang sangat indah. Oke, seperti apa keindahan alamnya dan lewat jalur mana saja padokannya, simak videonya sampai selesai. Ya, lagi-lagi dan terus saja kembali di channel saya. Kali ini kita akan reading melalui jalur alternatif Krakal Candiroto ya. Jalur yang hindari kemacetan saat long weekend ke Dieng atau pulang dari Dieng. Oke, seperti apa jalurnya? Markicur. Mari kita meluncur. Kita start dari Gadaksari ya. Ini sudah sangat macet. Sebenarnya harusnya nanti di pasar Kejajar kita belok kiri, namun karena di sini macet kita ambil jalur rute perkampungan saja. Tapi bagi teman-teman yang bukan asli Kejajar, saya tidak menyarankan lewat jalur kampung ini ya, karena ini nanti bisa nyasar. Karena saya asli orang Kejajar, jadi berani ambil jalur ini. Depan ini kita ambil kanan, karena ini hanya untuk menghindari kemacetan dari Gadaksari sampai pasar Kejajar ya. Padahal sebenarnya sih jaraknya tinggal 100 sampai 200 meter. Nanti pasar Kejajar ada pertigaan belok kiri, kita ambil kiri. Oke, kondisi jalannya seperti ini sangat sempit, hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Biasanya saya melewati jalur ini tuh pas upacara 17-an ya, biasanya ada konvoi atau pawe dari Kejajar hingga macet. Nah, saya ambil jalur. Kalau teman-teman lewat jalur aspal yang tadi ya, kita ketemunya di sini, titik temunya itu dari kanan. Nah, kita tinggal ke kiri. Nah, kita lewat jalur Krakal ya, ini namanya jalur Krakal. Kita menuju Desa Cemoro atau pos pendakian Gunung Prau via Wates. Jalur ini masih banyak yang belum tahu ya untuk menghindari kemacetan, karena rata-rata kalau yang mau ke Dieng atau pulang dari Dieng itu lewat jalur Tambi. Namun saat long weekend itu pengalaman beberapa kali itu stuck di macet. Nah, jadi mending kita lewat sini yang anti macet dan anti ribet. Dan itu lihat ya pemandangannya, viewnya kanan kiri perbukitan hijau yang sangat indah, sangat memanjakan mata dan membuat hati ini menjadi tenang. Namun di jalur ini memang jalannya agak sempit. Kalau kita menggunakan mobil mungkin di beberapa titik itu kalau berpapasan agak susah ya, tapi kalau kita pakai motor masih sangat aman. Dan jalur ini menghubungkan Kejajar dengan Temanggung, bisa juga dilanjut nanti ke Magelang, ke Jogja ataupun ke Semarang. Ke Kendal juga sebenarnya bisa lewat sini. Dan untuk view di sini juga sangat luar biasa ya, ini view terasering. Sungguh sangat indah, bikin kita itu hatinya menjadi sejuk dan tenang. Dan ini juga merupakan jalur favorit saya. Tiap tahun pasti saya lewat sini ya. Kadang hanya kita sempatkan lewat sini, walaupun tidak ingin ke kemana-mana, misal tidak ada agenda, tapi sekedar reading tuh kadang saya lewat sini. Depan ada pertigaan ke kanan ya, kita ambil kanan. Yang lurus itu kita ke Cemoro.
nggak tahu kemana, saya kurang paham. Nah intinya kita lurus, kita ambil arah Wonoboyo dan Candi Roto. Untuk kondisi jalannya seperti ini ya, agak kecil, terus kondisi aspalnya juga lumayan baik, cukup baik, dan view-nya tentu saja sangat indah. Nah, inilah kenapa ini menjadi jalur favorit saya, padahal ini H+6 lebaran ya, tapi jalur ini tidak begitu ramai seperti jalur-jalur yang lain. Namun sayangnya kali ini kita dapat view mendung ya, padahal kalau cerah itu sini view-nya juara teman-teman. Namun walaupun mendung juga kalau kita lihat ini view-nya sangat indah dan memanjakan mata. Dan menurut saya spot terbaiknya itu dari sini sampai di depan sana ya. Spot favorit saya depan. Kalau nggak mendung sebenarnya kita bisa berhenti dan melihat-lihat pemandangan, namun karena ini sangat mendung kita cukup lewat saja ya, kita tidak usah beristirahat. Tuh view perbukitannya sangat indah. Nah biasanya saya duduk di depan ini bisa melihat-lihat pemandangan sejenak sambil merokok, namun karena ini view udah tertutup kabut, jadi kita teruskan aja reading kita menuju ke jalur berikutnya. Dan suasana di sini tuh cukup sejuk, nggak terlalu dingin tapi juga tidak panas. Dan untuk lewat jalur ini waktu yang terbaik itu saat musim tembakau ya, biasanya sih di bulan Mei sampai September ya, yang paling tepat Juli Agustus, karena kalau Juli Agustus sudah ada tanaman tembakau. Nah, kalau sudah musim tembakau itu vibesnya dapat banget, vibes Temanggungnya. Ini karena belum musim tembakau, vibe-nya nggak begitu dapat, tapi ya tetap juara untuk piala itu kan. Di atas perbukitan ada batunya juga ya di atas ya, luar biasa memang. Aduh, lewat jalur ini tuh sangat sejuk dan indah. Dan di sini sebelah kiri kita ada wisata Curug Sirodipo ya. Tadi Gapura itu kita ambil kiri. Mungkin bagi teman-teman yang lewat juga bolehlah main ke sana. Untuk setelah jembatan ini sebelah kiri adalah makam Ki Surodipo. Nah, kalau teman-teman mau ziarah juga bisa. Ini ada petilasan, maaf ya bukan makam tapi petilasan, saya ralat. Oke, kita lanjutkan reading aja menuju Wonoboyo. Ya, kita sudah sampai Wonoboyo ya teman-teman. Ini sebelah kiri SMP Wonoboyo. Kita ambil arah lurus terus, kita menuju ke Candi Roto. Depan nanti juga ada pertigaan, kita ambil lurus atau yang kanan. Nah ini kalau kita ambil kiri itu lewat Kendal, Curug Sewu. Nah kira lurus nanti kita tembusnya ke Candi Roto. Ini jalurnya juga agak menanjak ya, kita harus berhati-hati. Dan kekurangan lewat jalur ini sebenarnya jarang ada warung dan bengkel, jadi pastikan kondisi motor teman-teman dalam kondisi yang sangat prima. Ya, mulai turun hujan ini guys. Nanti kalau hujannya sudah mulai deras kita berhenti untuk pakai mantel ya. Sementara kita lanjutkan dulu dan semoga sih nanti tidak hujan. Dan akhirnya hujan deras, kita pakai mantel dulu baru melanjutkan perjalanan. Setelah mantel dipakai kita melanjutkan perjalanan, tapi untuk kamera saya taruh di stang. Kita pakai holder yang kemarin saya beli, holder dari Motovlog. Kita cek stabilan dan hasil sudut angle-nya itu seperti apa, karena kalau dipasang di helm itu agak berat dan saya
kadang-kadang itu membuka kaca helm, jadi saya putuskan untuk ditaruh di stang saja. Dan ya Temanggung hujan, jadinya ya dingin. Semoga jalurnya aman ya, karena ini jalurnya melintasi perbukitan, takutnya ada longsoran atau pohon tumbang ya. Semoga aman. Kita sudah sampai Candiroto dan hujannya sudah mulai reda, tapi masih sedikit gerimis ya. Ini depan nanti akan ada pertigaan, kita ambil kiri. Pertigaan atau perempatan ya? Ya perempatan. Kalau kita ke kanan itu ke arah Segedang, Tambi, Dieng, Kedajar. Nah, kalau kita ke kiri kita ke arah Gembyang, Candiroto, Ngadirjo. Bisa juga ke Boja dan Bandungan ya. BTW hari ini kita akan ke Bandungan ya, kita nanti makan siang dengan sate kelinci khas Bandungan. Kita terus lanjutkan reading kita kali ini, kita lurus terus. Kita sudah hampir sampai pertigaan. Ini depan ada pertigaan. Kalau kita ke kanan itu kita ke Ngadirjo, bisa ke Magelang via Bulu ataupun kota Temanggung ya. Kalau kita ke kiri ke arah Boja dan Bandungan, nanti depan pertigaan lagi. Nah, ini ada persimpangan lagi atau pertigaan, kita ambil kanan. Kalau ke kiri atau lurus itu kita ke Boja Semarang ya. Kalau ke kanan kita lewat Kandangan, Jumo, Kaloran, Sumawono, Bandungan. Kita ambil jalur ini lurus terus. Kita sudah sampai Pasar Jumo. Dari sini kita lurus terus menuju ke Kandangan, terus nanti kita menuju Kaloran, terus Sumawono, baru nanti kita sampai ke Bandungan. Dan di sini alhamdulillah sudah nggak hujan ya, cuaca cukup cerah. Namun saya masih pakai mantol karena kalau dicopot itu agak males ya, jadi kita tetap pakai aja. Dan siapa tahu juga nanti di depan hujan lagi. Dan seperti biasa ya, kali ini saya menggunakan motor PCX 160, kamera DJI Osmo Action 3, helm NHK N1 Max, dan mikrofon saya menggunakan mic modifikasi yang saya pasang di intercom Max2 M2C. Nah, ini kita depan Pasar Tegong Jumo. Kalau teman-teman ingin mencari spare part bekas yang orisinil, di sini ada, yang tinggal pilih di kanan dan kiri-kiri. Namun ini karena masih suasana lebaran, masih banyak yang tutup. Oke, kita gaskan maju terus. Dan ternyata POV-nya lumayan juga ya, kita naruh kamera di posisi depan. Nah, ini kita sudah sampai di Pasar Jumo. Oke, kita lurus terus pelan-pelan. Sekarang sudah jam 12:40 ya. Dan ternyata kita lewat jalur Krakal Candiroto. Kalau kita dari Dieng itu selisih waktunya sekitar 5-10 menit lah. Tapi karena tadi macet kan, saya lebih memilih lewat Krakal. Lebih lama lewat Krakal ya. Kalau lewat Segedang, Tambi itu biasanya paling dari Kedajar sampai ke Jumo itu rata-rata 40-an menit sampai 50 lah. Kalau lewat Krakal tadi hampir 1 jam ya. Tapi menurut saya worth it ya, pemandangannya juga tadi indah dan jalurnya juga sepi.
Dan kalau lewat jalur ini tidak ada SPBU ya, jadi pastikan teman-teman sudah isi bensin dulu, atau ya bisa beli bensin Ecer atau Pertamini. Nanti ada SPBU itu pas di Kaluran, terus nanti di Sumawono dan di Bandungan. Di Kaluran itu juga SPBU nya baru ya. Oke, ini kita sudah sampai di Bandungan. Kita cari sate kelinci yang sudah buka ya, ini masih banyak yang tutup. Sebenarnya kalau tidak lapar sih kita duduk-duduk menikmati tahu serasi itu asik banget, pas banget sebenarnya suasananya pas momen hujan-hujan seperti ini. Kita makan tahu serasi sambil menikmati suasana kendaraan berlalu lalang di depan kita, itu asik banget. Cuman karena saya ini sudah lapar ya, ini sudah jam 1, kalau telat makan saya takut asam lambungnya naik. Dan ini juga kita naik di tanjakan, kondisi jalannya lumayan ramai ya. Namun dari tadi yang mulai ramai itu ya kita ke Jumo tadi lumayan ramai tapi lancar, dan yang mulai ramai agak macet ini di Bandungan ya, tapi masih tergolong oke ya. Seperti ini tidak masuk ke kategori yang macet itu ya, sudah aman ya, masih aman. Ini sebelah kiri kita warung-warung tahu serasi, kayak pengen banget berhenti, cuman karena udah perut ini udah lapar, cacing-cacingnya juga sudah protes ya, kita harus nyari makan siang dulu. Dan ini mulai gerimis lagi ya, agak gerimis ini. Kita nyari yang agak luas aja ya, kayaknya di depan itu kanan jalan itu ada kok, dulu pernah mampir, coba kita lihat dulu. Kalau nggak ada ya kita terpaksa putar balik. Ini ternyata di depan kanan, kita ambil kanan pelan-pelan. Oke, kita masuk. Nah, kita sudah pesan lemon tea panas, tapi seperti ini ya lemon tea-nya, warna tehnya tidak begitu kelihatan. Kita aduk-aduk dulu, kita tinggal menunggu sate. Oke, satenya sudah datang, kita dapat 10 tusuk, harganya 33.000. Kita tinggal ambil nasi sendiri. Dan ini menunya ya, ada sate kambing juga, ada belut, gulai, ada rawon juga, lontong opor dan sebagainya. Jadi mungkin buat teman-teman yang lewat Bandungan bisa mampir. Ya, setelah kita kenyang makan sate kelinci, kita lanjutkan perjalanan ke New Cleosia. Kita nanti di sini sekedar jalan-jalan, namun saya tidak akan terlalu banyak mendokumentasikan jalan-jalan saya di sini karena memang tujuan wisata itu hanya formalitas ya bagi saya. Saya lebih menikmati suasana perjalanannya. Oke, kita beli tiket dulu. Ya, uangnya saya terima pas ya. Tiket masuknya sudah jadi satu sama notanya. Ini pintu masuknya seperti ini ya, lumayan indah. Di sini ada bunga-bunga gantung dan banyak wahananya ternyata. Sekarang saya dulu terakhir kesini itu 2019, belum sebagus ini, masih hanya ada rumah-rumah. Sekarang sudah banyak wahana, sudah istana Aladin dan sebagainya.